Laqad ja'at rusulu rabbina alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin Allahumma tawafana muslimin la mubadilina wa la mubadilina bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi amma ba'd ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi kaisa taqwa wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq salasa idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina akhana. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan segala irodah dan karunia-Nya di siang ini di hari Jumat Senin kita semua berkumpul di rumah Allah dalam rangka menunaikan kewajiban kita yang melaksanakan ibadah sholat Jumat yang dilaksanakan secara berjamaah di awal dan berkhutbah. Tentunya kita berharap dan senantiasa berharap mudah-mudahan segala amalan ibadah kita yang telah kita laksanakan sebelumnya bisa menjadi masa yang akan datang. Kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima dari seluruh amalan kita semua, sehingga di saat waktu kita dipuji-puji daripada hidup kita, bisa kita menghadap kehadirannya, kita mendapatkan derajat husnul khotimah. Hadirin sidang jemaah rahmatullah, pada khutbah yang singkat ini sangat ingin menyampaikan suatu merenungi tentang eksistensi jati diri kita sebagai hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan di antara kamu sekalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tentunya kita tidak pungkiri lagi bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang berpasangan.
Wa ja'alnakum syu'uban, dan telah kami ciptakan di antara kamu juga berbagai macam bangsa. Sebagaimana yang kita saksikan di dunia ini, yang konon menurut kabarnya bahwa penduduk daripada dunia ini terdiri dari mencapai 200 daripada kebangsaan yang ada di dunia. Tidak salah satu merupakan negeri yang tercinta di Indonesia. Wa qabail, dan berbagai macam daripada qabilah, artinya kesukuan. Konon di Indonesia saja terdiri dari 10.000 suku bangsa. Ada Jawa, ada Sunda, ada Sumatera, Batak, dan sebagainya. Akan tetapi kesemua daripada yang Allah ciptakan itu bukanlah untuk saling banggakan satu sama lain. Mengapa? Karena Allah tidak melihat atas kesukuan, yang tidak melihat atas kebangsaan. Maha Rahman, Maha Rahim Allah, dan Maha Adilnya Allah. Tatkala Allah menentukan bahwa sesungguhnya orang yang adil dan kepada yang kepada orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Maka tugas lain kita adalah keyakinan dan kenabukan sebagai asal wujud daripada tanggung jawab kita daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta. Maka kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah. Artinya dengan ibadah yang kita lakukan adalah dalam rangka upaya kita mencapai derajat takwa di Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran yang dikatakan muttaqin atau orang-orang yang bertakwa, itu bukan sebuah nama, kata-kata merupakan gelar yang diberikan oleh Allah terhadap hamba-Nya yang tentu memiliki kriteria untuk ciri-ciri siapa orang mereka yang dinamakan oleh siapa. Dan itulah perjalanan kehidupan manusia di dunia ini. Bagaimana untuk mencapai derajat daripada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada fakta kenyataannya dalam kehidupan masyarakat manusia bahwa manusia ini kan sebagaimana digambarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ada 3 golongan manusia. Golongan yang pertama apa yang dinamakan orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani orang yang mengimani pada perkara hal yang baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Berbicara tentang masalah iman adalah merupakan suatu asas fundamental. Artinya sama atau tidaknya daripada seseorang itu bergantung kepada iman atau tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sungguh adalah perjuangan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau dalam era berdakwah. Selama 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah. Kalimat yang beliau sampaikan, yang beliau sebarkan di dalam dakwahnya, memakikan kalimat tauhid, mengajak kepada segenap umat manusia di kala itu. Targetnya agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Jadi masalah iman ini adalah sesuatu hal yang sangat barang mahal. Artinya tidak setiap orang bisa mengimani. Ya alhamdulillah kita semuanya yang hadir di sini adalah orang-orang yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikarunia daripada hidayah kepada Allah? Hidayah Allah kepada kita semua. Ini adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa dan ini tidak diberikan kepada semua umat manusia. Oleh karena itu kita sebagai yang beriman, kita wajib
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ciri daripada orang yang beriman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Artinya bukan hanya sebatas apa yang kita ucapkan, tetapi harus betul-betul kita tanamkan di dalam jiwa kita, hati kita. Dan yang lebih terpenting lagi adalah terimplementasi, terwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dimata Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu di antara target yang dicapai oleh Rasulullah SAW selama dalam kehidupan untuk menemani pada segenap daripada manusia, untuk mereka betul-betul bermasalah Allah Subhanahu. Dan hikmahnya daripada keimanan yang kita miliki ini adalah apa? Kita tidak akan bertanya-tanya kepada diri kita, kepada akal kita, mengapa terhadap perintah dan larangan yang Allah berikan kepada kita. Ini salah satu di antara hikmah yang kita miliki. Sebab kalau kita masih terbersih dalam pikiran kita, dalam hati kita, mengapa terhadap perintah dan larangan yang Allah berikan kepada kita, itu tandanya kita belum beriman sebenarnya. Allah Subhanahu iman semua. Kalau masih timbul pertanyaan dalam hati kita, mengapa Tuhan mau saya sholat, mengapa Tuhan mau saya zakat, puasa dan ibadah haji? Kalau masih timbul pertanyaan mengapa dan mengapa, itu tandanya bahwa kita belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi daripada keimanan yang kita miliki adalah sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu rasul amrun ayyakuna lahum khiyarun. Maka tidak ada lagi bagi seorang muslim laki-laki dan muslimah perempuan, idza qadallahu rasul amrun, manakala Allah menetapkan tentang suatu perkara, ayyakuna lahum khiyarun, maka kecuali dia menerima apa yang dijadikan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia terima dengan apa-apa. Terima dengan sepenuh hati. Sehingga orang yang beriman dia akan betul-betul terimplementasikan dalam kehidupannya sebagai wujud bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk ketaatan antara lain adalah dengan kita menjalankan apa perintah Allah sebagaimana termaktub di dalam hukum Islam yang 5 itu. Tapi itu adalah pada hakikat adalah merupakan asas dasar. Artinya diibaratkan disebutkan sebagai suatu bangunan yang sangat kokoh itu manakala terdiri dari fondasi dan pagar. Mana gentengnya, mana atapnya, mana jendela, mana perabotan rumah tangganya, itulah kehidupan kita sehari-hari. Artinya bahwa yang dinamakan ibadah itu bukan apa yang tertuang di dalam hidup Islam, tetapi seluruh langkah hidup kita, setiap napas kita, setiap perbuatan kita, sekecil apapun yang kita lakukan, itu bisa dipandang sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hayatuna kulluha ibadah, bahwa hidup kita ini adalah semuanya ibadah. Makan kita ibadah, ekonomi kita ibadah, kerja kita ibadah, belajar kita ibadah, semua adalah merupakan sebagai suatu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya saja termaktub di dalam apa yang tertulis dalam Al-Quran, tetapi seluruh langkah kehidupan kita dari mulai kita bangun tidur sampai dengan tidur, itu bisa dikatakan sebagai suatu ibadah. Tentunya ibadah yang bagaimana? Ibadah yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala seperti saya banyak tidak dapat saya sampaikan dalam kita dapat mengimplementasikan daripada nilai ajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga mudah-mudahan semua dapat beroleh daripada orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Aku lupa ada astagfirullah wa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun.
طاعته فجد التقوى. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وسلم ورضى الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله آمين. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك يا أبدا أبدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اعز اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن عاملهم من الكفار والمنافقين. اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب عازم الاحزاب سريع الحساب اهزمهم يا الله. اهزم اليهود وجلجلهم يا قوي يا عزيز. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء